Mau pergi kerja. Masih nunggu biar mobilnya panas dulu. Halo lagi. Jadi buat kalian yang nonton video gue beberapa bulan yang lalu, itu kan gue ada pekerjaan kan. Pekerjaannya itu kan kayak internship gitu, tapi internshipnya kan kayak buruh gitu. Nah, sedikit update, sebenarnya gue itu udah nggak kerja di situ lagi. Gue kerja di situ cuma kayak 1 bulan. Habis itu dari kerja di situ gue pindahnya ini ke perusahaan yang lebih proper gitu sih. Terus juga lebih profesional. Itu jadi kayak consultant structural engineer gitu. Jadi lebih pas sama bidang gue. Mantap. Sekarang gue mau pergi dan ya, sampai ketemu di sana. Yep, itu tempat gue kerja. Oke, kita balik ke mobil. Oke, gue masih ada sekitar 10 menit. Jadi gue bisa cerita dulu. Jadi kenapa gue akhirnya kerja di sini? Itu karena satu, gue dapet professional hour kan. Karena maksudnya dibandingkan kerja buruh yang kerjaannya kuli-kuli doang, pakai otot, gue lebih prefer kerja yang beginian. Terus juga buat CV lo ke depannya lebih bagus gitu loh. Buat tahun depan mungkin gue dapat peluang untuk kerja di tempat lain mungkin lebih besar. Nah, habis itu kedua, kenapa gue ambil tempat ini? Bukan kenapa, maksudnya kok bisa gue dapet tempat ini? Itu sebenarnya ceritanya lumayan menarik sih. Jadi gue kenal orang Indonesia. Jadi gue ada kenalan di dalam company ini. Gue dikenalin ke bosnya. Habis itu gue jelasin situasi gue butuh internship. Untuk lulus kan gue butuh internship kan. Jadinya ya kasarnya ini sebuah kebutuhan lah. Nah, habis itu employer gue menawarkan pekerjaan ini, menawarkan internship ini. Habis itu setelah gue ditawarkan, ya gue terima. Cuman jeleknya cuma satu sih, ini voluntary worker, yang itu sebenarnya nggak terlalu umum di New Zealand. Karena di New Zealand itu kalau internship sekalipun, kamu nggak ada pengalaman sekalipun, itu sebagian besar dibayar. Cuman kalau di sini, karena emang ini perusahaan kecil dan mereka tujuannya bantu gua, jadi mereka nawarin pekerjaan internship, cuman mereka gak bisa bayar. Tapi gue tetap terima karena udah mepet juga waktu itu, dan gua bahkan gue udah kerja duluan, udah kerja buruh, tapi gue waktu itu masih nyari. Jadi ya kalau nyari lagi mungkin bisa aja gak dapet, bisa aja pengalaman gue akhirnya buruh doang. Jadi akhirnya gue terima waktu itu. Iya, gitu sih. Terus ya, kalau pekerjaannya apa? Pekerjaan di sini itu gue banyak kan kayak consultant engineering sih. Jadi kayak kita ada drawing CAD, atau kayak kadang ada site inspection. Site inspection itu kamu inspeksi di tempat konstruksinya, dan kayak apakah mereka gedungnya bagus atau proses, ya pokoknya detail-detailnya itu harus sesuai dengan standar New Zealand. Itu yang kita lakukan. Nah, abis itu juga kita ada tes-tes kayak fondasi dan lain-lain. Itu teknis sih, cuman itu yang kita kerjakan. Jadinya lumayan menarik sih pekerjaannya. Bisa bisa membangun pengalaman dan bisa menggunakan pengetahuan di bidang engineering, bukan cuma di sekolah, cuman juga di pekerjaan. Itu yang menurut gue keren. Itu desa aku. Bahkan ada tempat gymnya juga. First and second, I didn't feel anything. Ada tempat gym. Yeah. Ada tempat gym. Yeah. First, second, okay. No problem at all. Ada tempat gym di tempat kerja. This one. Cuman gue nggak pernah pakai sih. Top.
Aduh, halo semua. Jadi gue udah kelar kerja. Jadi tadi udah pulang, udah makan malam, dimasukin koko. Ini ada koko. ada. Oke. Jadi hari ini mungkin gue mau ngomongin, soalnya kan tadi gue habis internship, gue bahas internship di video ini, dan mungkin gue mau ngomongin aja kayak menurut gue kayak apakah internship itu kayak penting gitu atau enggak. Soalnya ada yang kayak orang-orang biasa langsung kerja, ada juga yang ikutnya research, ada juga ya internship. Jadinya mungkin banyak ya pilihan selama kita masih kuliah. Tapi gue nggak bilang ini bener ini salah. Cuma menurut gue internship itu ya penting-penting aja. Karena ya internship kan pasti bisa ngembangin koneksi satu. Karena koneksi itu ya sangat penting. Kalau nggak ada koneksi, ya orang-orang mungkin agak sungkan buat rekrut atau gimana. Lalu yang kedua, itu pengalaman kerja di bidang yang kamu suka. Misalnya kayak gue suka civil engineering, bukan suka maksudnya belajar civil engineering, ya artinya gue harus kenal orang-orang dan kenal perusahaan-perusahaan ya di bidang civil engineering itu kan. Jadinya internship ini penting juga buat lo tuh tahu kayak scope perusahaan-perusahaan dan orang-orang. Jadinya itu penting. Terus juga ketiga mungkin kayak soft skill, ya seperti communication skill, teamwork, team leader. Jadinya kayak kalau lu internship sama lu belajar tuh kayak beda banget. Kalau lu belajar kayak lu kayak fokus gitu loh. Tapi nanti kalau lu kerja di dunia kerja itu kayak komunikasi antara satu sama lain tuh harus jalan gitu loh. Jadinya bisa pekerjaan itu bisa efektif. Ya, jadinya communication skill itu juga sangat penting. Nah, habis itu di satu sisi juga, gue ini kan ada kewajiban untuk ambil internship di UC, di universitas gue. Jadinya, untuk internship ini, gue harus ada 800 jam yang dibagi jadi 2 summer. Satu summer 400 jam, summer berikutnya 400 jam. Jadinya dibagi 2. Jadi ini summer pertama gue kerja, summer berikutnya gue bakal kerja lagi, yaitu sekitar November depan. Dan abis itu, tahun depan itu gue udah 4th year, udah tahun keempat, jadi gue lulus. Begitu. Oke, berikutnya mungkin gue mau bahas tentang degree gue ya. Kayak civil engineering dan internship gue di bidang civil engineering ini. Jadi kayak lebih ke teknik sipil. Yang kalau kalian nggak teknik sipil ya udah. Kalau mau dengar silakan. Jadi gue tuh kerjaannya biasanya sebagai intern itu carinya yang gampang-gampang. Jadi dikasih pekerjaan yang kayak lebih simple dibanding pekerjaan-pekerjaan senior engineer. Kan senior engineer kan pengalamannya mungkin lebih banyak dan mereka juga lebih paham lah tentang situasi-situasi di New Zealand, Christchurch, dan cara mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Kalau gue itu biasanya lebih ke yang simple-simple. Contohnya kayak hari ini gue ada pergi ke satu tempat itu buat tes tanah buat kayak fondasinya, tapi itu teknis banget. Terus berikutnya gue juga ada pernah kerja seperti gue desain fondasi, biar gimana fondasi itu lebih kuat, misalnya buat garasi atau buat tempat tinggal, itu nanti hitungannya beda. Kalau buat tempat yang peluang liquefaction namanya, liquefaction itu kayak bangunan kamu bisa kayak turun gitu, itu ada lagi kayak contoh kalau di coastal area itu kan kayak pantai gitu, itu ada peluang mungkin air tanahnya lebih banyak atau apa, jadi gedung bisa settle. Nah itu dengan analisa seperti itu, desain fondasi ini akan didesain begitu. Nah abis itu apalagi ya, itu mungkin teknis semua ya, nggak ada yang nggak teknis karena ya namanya juga internship di bidang civil engineering, bukan kayak general gitu. Berikutnya mungkin gue juga ada pernah gambar kayak drawing tentang desain, itu lebih ke gambar based on gambar tangan temen gue aja sih.
Jadi kayak ini ada gambar mau dijadiin dokumen, ya gue taruh di AutoCAD gitu. Terus oh ya, satu lagi mungkin gue ada promosi dikit. Ini adalah project gue sama teman-teman gue, itu namanya imagineer.id_id. Itu sabar, _id. Mungkin gue mau promosi dikit, itu adalah sosial media tentang anak-anak teknik, tentang mungkin general things tentang anak-anak teknik, atau mungkin perkuliahan, atau mungkin prospek kerja dan lain-lain. Itu ya semoga bisa sangat berguna buat kalian. Kalau kalian sangat tertarik untuk masuk teknik, mungkin bisa di follow imagineer_id. Mungkin bakal ada keluar gambar. Habis itu ya linknya gue taruh bawah dan lain-lain. Jadi ya bisa dicek, bisa kasih follow juga, karena itu ya sangat membantu. Dan ya kita mungkin waktu itu bahasnya lebih ke kayak ya gitu sih, prospek kerja, beasiswa mungkin buat kalian yang mau kuliah, bahas-bahas ya begituan. Jadi kalau kalian mungkin ada request juga, misalnya mau kak request tentang internship dong, atau request tentang research, ya mungkin bisa di DM aja ke Instagramnya, karena DM kalian adalah konten kita. Iya, keren banget. Oke, kelihatannya sampai situ saja dari Koko. Oke, kita ganti channel. Apa? Ada apakah pesan? Kelihatan nggak sih? Ya boleh sih. Wih, gila, interview. Dari saya, soalnya kan biasanya aku atau gue. Terserah. Terserah. Kalau saya kan di sini kan udah lulus. Waktu itu kan juga pernah internship juga kan. Cuma bedanya daripada Ralph, aku ini di bidang di situ. Bedanya ini aku di bidang agribisnis. Cuma ngomongin apa ya? Jadi mungkin internnya tidak seperti Ralph. Jadi modelannya bukan civil engineering. Ya, kayak gitu. Jadi beda jauh. Jadi meskipun sama-sama intern, tapi pemahaman kita terhadap intern mungkin bisa sangat berbeda. Benar. Juga. Tapi di internship ini persamaannya tuh ya balik lagi build up connection. Malah kalau misalnya kemungkinan kalau misalnya kamu nih udah kerja kamu internship di satu company, bisa ada peluang besarnya setelah kamu lulus nanti company-nya bakal nge-hire kamu lagi. Jadi untuk kalian semua yang di sana yang masih study, jangan underestimate internship karena itu penting banget buat kedepannya. Sangat penting, terutama buat yang mau kerja. Kalau cuma buat kuliah lulus doang ya nggak penting. Tapi kalau mau kerja, mau fokus ke bidangnya, sangat disarankan. Iya. Cuman mungkin ya tidak 100%, cuman kita sangat menyarankan. Sangat menyarankan internship itu. Oke? Benar. Oke, kalau begitu kita mau akhiri videonya sekarang karena ini sudah jam 8. Wih, aduh kebalik. Ya nggak apa-apa. Itu 8.07. Tapi ini kalau kalian lihat masih terang. Aduh, sabar dikit sih. Gila, ini masih terang banget. Ini baru bahkan belum golden hour ini. Belum. Jadi kalau misalnya ini tuh kalau di Indo mungkin sekitar masih jam 5-an. Benar, masih jam 5. Tapi ini udah jam 8. Ini sudah jam 8. Jadinya terkadang kalau baru pertama kali ke New Zealand suka, kalau summer ya terutama, soalnya ini summer, jadi sunsetnya telat, itu suka makan malamnya tuh suka telat karena kita biasanya oh udah malam makan malam. Ini suka kayak udah malam, masih terang. Iya benar. Atau enggak, udah malam ternyata udah jam 10 kayak gitu. Betul. Jadinya begitu. Oke, kalau begitu kita akhiri di sini. Iya. Terima kasih sudah nonton. Bye bye. Subscribe ya guys. Subscribe. Nggak punya. Oke, subscribe. Terima kasih. Bye bye.